Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andy Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, kita masuk ke weekdays lagi hari ini, tanggal 18 Desember 2023. Market akan bergejolak lagi ya, biasanya di hari Senin. Dari kalender ekonomi nggak terlalu banyak news, cuman memang biasanya hari Senin para traders yang sempat off kemarin di weekend itu udah mulai aktif lagi teman-teman dalam hal melakukan trading, apalagi udah menjelang akhir tahun nih. Pasti beberapa ada yang mungkin udah keluar dari market, ada juga yang mau masuk mungkin memanfaatkan situasi market koreksi. Jadi cukup mix ya teman-teman. Jadi kita akan lihat gimana kondisi dari pergerakan market. Hari ini hari Senin tanggal 18 akan ada beberapa news dari Bank of England sama European Central Bank, di mana ada beberapa member mereka yang speech. Mungkin impact-nya terhadap pound sterling sama euro, teman-teman. Mungkin nggak terlalu ngaruh banget ke US dollar. Kalau kita lihat dari market kripto ya, ada beberapa news, teman-teman. Yang pertama adalah hash rate Bitcoin saat ini sudah mengalami kenaikan ya lumayan signifikan, dan sekarang mengarahkan Bitcoin berada di atas level 40 ribuan. Dan ini sebelumnya terjadi itu waktu di pre-bull market sebelumnya di 2020 ya teman-teman. Itu kenaikannya cukup signifikan, dan sekarang bisa dibilang kita memasuki era di mana kemungkinan market akan kembali balik rally teman-teman. Jadi ini bisa dibilang good news kalau kita lihat ya. Kemudian kalau kita lihat juga dari plan B teman-teman, plan B memberikan isyarat bahwa saat ini kita masih dalam fase akumulasi. Nah, fase akumulasi ini ditandai dengan warna biru keungu-unguan teman-teman, dimana sekarang adalah fase tersebut. Nah, ini adalah fase pre-bull market. Ya, fase pre-bull market dimana kita belum bull run nih. Kalau nanti bull run dia akan berubah warnanya menjadi merah. Nah, itu adalah fase di mana kenaikan Bitcoin, altcoin semuanya bisa rally, teman-teman. Dan setelah itu ada fase kuning. Fase kuning ini fase taking profit sebenarnya. Jadi jangan coba-coba untuk masuk di fase-fase tersebut, karena ketika udah tandanya warna kuning itu kita harus waspada sih. Jadi untuk sekarang kita masih dalam fase pre-bull market dan kita belum bull market teman-teman. Dan kita akan tunggu nih buat teman-teman yang mungkin ketinggalan, wah kita udah terlambat masuk. Belum teman-teman, kalian belum terlambat. Ya, masih ada momentum. Oke, itu dari analisa plan B. Kemudian aku dapat berita ini dari Tether US ya. Tether US baru aja merilis sebuah surat gitu yang mengatakan bahwa mereka siap untuk mensupport US Senate Committee dalam hal bidang keuangan, perbankan, kemudian housing, perumahan, dan juga urban affairs. Yang mana Tether ini berkomitmen untuk memberikan layanan keuangan kepada mereka dalam naungan dari regulasi dari Amerika Serikat. Jadi Tether nggak berani main-main teman-teman dengan komite ya. Mereka takut kena masalah lagi seperti kemarin terkait dengan kasus money laundering dan lain sebagainya. Jadi saat ini Tether benar-benar berusaha untuk tunduk sama pemerintahan Amerika demi bisnis mereka yang tetap sustain. Kemudian ada kabar juga kurang baik datang dari Venom Foundation. Nah, siapa nih yang udah mantau Venom dari tahun 2022? Wah, ini proyeknya bagus dan lain sebagainya. Venom Foundation, sebuah perusahaan blockchain diluncurkan yang cukup meriah pada tahun 2022, baru-baru ini mengumumkan keputusan untuk bubar. Pernyataan resmi dirilis di platform X atau Twitter pada 16 Desember 2023 menyebutkan bahwa langkah tersebut disebabkan karena perusahaan melakukan perubahan arah strategis. Namun pengumuman tersebut telah menimbulkan spekulasi luas, menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan memicu kekhawatiran mengenai motivasi sebenarnya dari perusahaan masa depan proyek-proyeknya. Udah bubar aja nih, padahal baru rilis tahun kemarin ya kan. Jadi ya itulah teman-teman. Kemudian berita yang lain datang juga dari WorldCoin. WorldCoin ini OpenAI ya, OpenAI CEO atau Sam Altman itu dia mengatakan bahwa mereka akan melakukan fundraising. Nah, ini fundraising ini bertujuan untuk mendapatkan 50 juta US dollar pendanaan guna untuk mendevelop project dari WorldCoin. Terkait dengan kemarin kan mereka baru aja merilis yang namanya
Passport Web3. Wah, ini produk yang keren banget, teman-teman. Dan tentunya inovasi mereka masih tetap ya, mereka tetap berkeliling ke banyak negara, teman-teman, guna untuk mendapatkan scanning iris mata. Ya, untuk mendaftarkan banyak orang itu ke dalam blockchain, guna untuk ya menjadi semacam KTP gitu, teman-teman. ID ya, KTP ID yang mana kalau orang-orang berpergian ke luar negeri mereka udah nggak seharusnya ngurus-ngurus paspor segala macam yang ribet karena data mereka sudah tercatat di blockchain yang sifatnya dapat diakses oleh banyak orang. Jadi ini sebenarnya adalah inovasi yang luar biasa, teman-teman. Worldcoin ini bisa menjadi ancaman bagi petugas migrasi. Ya itulah. Eh, Teman-teman, kita lihat lagi dari berita yang lain ada INJ. INJ ini baru aja menerapkan atau mengumumkan token eksperimen, token percobaan, teman-teman. Token standar namanya INJ RC20. Ya, guna untuk testing, teman-teman. Testing gimana kondisinya, apakah token tersebut juga bakalan bisa survive dalam kondisi sekarang. Jadi ya, ini sebuah inovasi yang coba dilakukan oleh ING. Saya sendiri sih belum dapat rinciannya seperti apa. Cuman ini merupakan langkah yang cukup bagus sih untuk perkembangan proyek ke depannya. Apakah gagal atau berhasil ya kita nggak tahu pasti. Tapi ya kita akan tunggu aja ING dengan revolusi terbarunya atau injektif. Kemudian berita datang dari Yield Guild Game. Yield Guild Game atau YGG nama tokennya itu baru aja meluncurkan atau mengatakan mereka berpartner sama Ubisoft, salah satu perusahaan gaming untuk game PPV ya, player versus player turn-based role playing game yang akan diluncurkan, teman-teman, dan ini tentunya merupakan good news untuk YGG. Jadi mungkin ada yang pantau token ini, token narasi gaming itu berpotensi up di 2024 awal, kuartal pertama. Jadi bisa dipantau, YGG bisa dipantau. Itu sih dari news, nggak terlalu banyak di perdagangan kemarin. Kayaknya media-media berita juga banyak yang libur ya, teman-teman. Eh, Kita akan langsung melihat gimana sih kondisi dari Bitcoin saat ini. Teman-teman, Bitcoin diperdagangkan di kisaran level 41.900. Pergerakan Bitcoin cenderung mengalami koreksi setelah koreksi yang cukup besar terjadi di 11 Desember kemarin. Sampai saat ini dari Bitcoin sendiri itu belum berhasil kembali balik naik lagi. Kemarin memang sempat mengalami kenaikan terkait dengan kebijakan dari Jerome Powell yang dovish, tapi itu tidak membuat Bitcoin makin rally. Justru aksi taking profit terjadi, teman-teman, karena menurut saya sih sentimen long weekend ya, long holiday, teman-teman. Holiday musim dingin. Ya, jadi kalau kita lihat dari pergerakan saat ini sih, pergerakan Bitcoin cenderung mengalami penurunan. Smart money-nya turun di weekend kemarin, menunjukkan memang institusi dan juga para pemodal besar itu melakukan taking profit sementara terkait dengan ya mereka harus liburan weekend, teman-teman. Jadi nggak mau stres, nggak mau diganggu sama market, taking profit dulu. Volume transaksinya cenderung mengalami penurunan dari sudut pandang smart money, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari sini, pergerakan Bitcoin ini seperti kena reject di level resistance di 42.200 ya, kena reject, dan sekarang mungkin ekspektasi saya sih pergerakannya masih dalam tren koreksi. Targetnya kalau bisa ke 40 ribuan dan turun lagi ke 48.500. Saya akan consider untuk akumulasi di level tersebut. Let's say kalau Bitcoin bisa drop sampai di bawah 40.000, ya saya sih siap-siap untuk serok barang lagi, teman-teman. Jadi kita masih dalam fase pre-bull market seperti analisa dari plan B saat ini, dan momentum untuk bull run masih bagus, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau masuk sekarang itu sebenarnya nggak masalah, asal teman-teman jangan mengharapkan return jangka pendek. Teman-teman harus sabar, hold kurang lebih 1 tahun, ya kemungkinan besar kalian masih akan berpeluang untuk profit. Itu sih kita akan dapat closing time frame weekly juga ya. So far kalau kita lihat dari closing time frame weekly, kemungkinan dari Bitcoin sendiri create satu candle merah dan masih akan berpotensi merah sekali lagi mungkin untuk di minggu depannya, teman-teman. Semoga akan ada koreksi lebih besar lagi. Kemudian kalau dari daily time frame di perdagangan kemarin cukup ambigu sih, trennya cenderung korektif.
Cuman korektifnya itu kayak nggak maksimal, teman-teman. Kayak ada yang nahan pergerakan dari Bitcoin. Itu sih paling buat hari Senin ini, waspada aja sama volatilitas. Kita masih membuka kemungkinan adanya kenaikan terjadi karena memang hari Senin cenderung bisa dibilang market biasanya mix, teman-teman. Jadi hati-hati sama volatilitas yang terjadi pada market. Paling gitu aja sih buat analisa Bitcoin kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Saya sendiri masih prepare untuk WebC, teman-teman. Kita masih ongoing ke sana ya. Apakah bisa terjadi apa enggak? Ya level 38.000 boleh dipantau. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku update informasi-informasi terbaru di dunia kripto. Buat teman-teman yang mungkin takut ketinggalan tentang news-news terbaru di pasar kripto, ataupun mungkin sekadar pengen diskusi aja di komunitas kita, teman-teman bisa langsung join ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.